Natal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cerita tentang hidup dengan mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kehebatan pribadi mungkin bisa saya umpamakan begini. Seperti yang pernah saya sharingkan atau ceritakan di KBG Santa Cecilia waktu mengikuti pendalaman APP tema pertama tentang keutuhan ciptaan, saya bercerita tentang 3 kali saya coba piara burung, 3 kali gagal. Pertama, saya memelihara 3 ekor burung. Tiba-tiba saya lupa saja tutup pintunya, sehingga begitu saya bangun tidur siang, semua pada hilang. Kali kedua, saya coba piara 1 burung yang bunyinya bagus sekali, kecil dia, mulutnya panjang. Taruh di keranjang, setelah beberapa hari dia mati. Mungkin dia stres sekali, walaupun dikasih makan enak. Yang terakhir,
Yos tangkap burung yang warnanya biru, kuning, merah, itu sering terbang di seputaran situ karena dia masuk sakristi lalu ditangkap sama Yos. Terus saya bawa ke keranjang di atas. Di situ saya kasih pisang, pepaya, roti. Tapi dia nggak mau makan. Setelah itu malamnya saya kasih jengkrik karena katanya burung kayak gitu harus makan jengkrik. Apa yang terjadi? Setelah bangun pagi, saya lihat dia sudah mati. Ini contoh mau menunjukkan bahwa ketika burung itu saya coba hidupkan dengan mengandalkan kehebatan saya, hasilnya mati. Padahal kalau dia hebat dengan dia tidak dikondisikan oleh manusia, dia bebas hidup di alam, dia tidak mati. Burung tidak punya pekerjaan, tidak punya ladang, tapi hidupnya enjoy. Sama juga dengan pohon. Kita lihat pohon-pohon yang ada. Siapa yang pernah kasih makan? Mereka tidak punya pekerjaan, tapi mereka bertumbuh subur. Kita yang lihat lalu menjadi keasikan melihatnya. Nah, sama juga dalam bacaan pertama, Yeremia melukiskan bahwa hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ada di pinggir sungai. Dia hidup bagus, aman, subur, sedap dipandang. Tidak perlu kerja, tidak perlu lembur, tidak perlu mengadu ke bos dan segala macam, tidak. Tapi hidup baik. Nah, sementara itu kita manusia ada yang kerjanya pontang-panting sampai tidak istirahat, tidak ketemu keluarga, apalagi bicara ke gereja. Pergi doa di KBG, di lingkungan tidak pernah muncul. Ke gereja tunggu hari Minggu. Hidupnya bahagia juga? Tidak pernah merasa cukup, malahan kurang terus. Atau mungkin juga saya bisa bandingkan begini. Bapak Ibu yang sering ikuti misa harian kan pasti punya pekerjaan juga, butuh makan minum juga. Tapi kenapa Anda tidak lebih bangkrut atau tidak lebih menderita dari mereka yang hampir tidak pernah datang hanya untuk kerja, kejar itu materi dan kekayaan. Coba lihat siapa yang lebih segar. Belum lagi kalau ditambahkan kamu yang ikut misa harian setiap hari kolektif, mau 5.000, 2.000 tapi ada. Berarti kalau 1 minggu kamu ikut misa, katakanlah 5 hari kolektif, kan tidak bangkrut juga kan? Nah, bandingkan dengan mereka yang datang sekali lalu berhitungnya tinggi. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kitab suci bilang orang yang mengandalkan Tuhan itu terberkati, dan yang tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia dan kekayaan itu terkutuk, memang benar. Ini omongan kitab suci benar, cuman kita percaya atau tidak, itu aja paling penting. Nah, cerita ini menjadi sangat nyata dalam Injil ketika seorang kaya yang hidupnya bergaya, pikirnya kekayaan itu yang menjamin hidupnya. Ya oke, di dunia oke. Masalahnya masih ada kehidupan lain setelah mati di dunia ini. Apa gunanya hidup enak-enak di dunia tapi setelah mati hidupnya tidak enak? Padahal hidup yang kekal itu yang setelah mati itu. Di dunia ini kita, kalau kata pemazmur, usia kita 70 atau 80 tahun jika kuat. Kalau tidak kurang dari itu atau lebih. Tapi sisanya yang tidak bisa dihitung itu di mana? Jangan sampai sekarang kita hidup berleha-leha, giliran mati kau menderita di api penyucian seperti orang kaya ini yang diceritakan dalam Injil. Waktu hidup dia hidup bersenang-senang, berfoya-foya. Pas mati apa? Sangat merindukan satu tetes air saja untuk membasahi bibirnya. Dia mengemis kepada Lazarus, mengemis kepada Abraham, teteskan sedikit saja air. Apa? Kata Abraham, anakku, kita terlalu jauh jaraknya. Kamu itu sudah menikmati yang baik-baik waktu hidup. Dia ini sengsara. Sekarang saya bikin terbaliknya. Sekarang kau sengsara, dia bahagia. Nah, kita hidup ini akan kemana? Kalau tidak ada kematian, kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, supaya kekayaan itu akan memberikan kita hidup kekal. Masalahnya tidak bisa. Kekayaan itu batas pemakaiannya saat kita sehat. Kalau kita sudah mulai sakit apalagi mati, kekayaan itu menjadi tidak berguna.
Orang boleh punya mobil mewah, tapi kalau dia sakit, bagaimana dia bisa bawa? Apalagi kalau mati, bukan mobil itu antar ke kubur. Nanti yang hidup rebut mobil itu. Kita yang mati terserah anggota KBG datang doa itu tidak, kan itu. Jadi coba kalkulasi baik hidup ini. Seringkali saya mengatakan, mari kita menyadari hidup sebagai anugerah Allah dan jadikanlah kesempatan kehidupan ini sebagai sebuah investasi surga. Jangan beri habis dan jangan terlalu berfoya-foya sampai kita lupakan Tuhan, lupakan doa, lupakan sesama, hanya mengejar pendapatan. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci pada hari ini untuk menyadarkan kita. Akhirnya Bapak Ibu, kalau saya omong seperti ini, ya tergantung Bapak Ibu percaya atau tidak. Tapi tentu ketika saya omong begini sekarang, itu kan ada gunanya untuk kamu. Ingat kata Bapak Abraham, ketika orang kaya itu bilang, kalau begitu Bapak Abraham, utus saja satu orang ke sana. Masih ada 5 saudaraku di sana, di rumah ayahku, supaya mereka juga tidak seperti saya. Apa kata Bapak Abraham? Ada Musa, ada para nabi. Kalau mereka dengar, mereka omong, tidak perlu utus lagi satu orang dari sini ke sana. Artinya kita ini yang diutus ini kerjanya itu untuk membantu Bapak Ibu menyadari, memberikan alarm, mewanti-wanti, mengingatkan, bukan kerja itu tidak penting, tapi jangan jadi hamba pekerjaan lalu lupa diri sebagai hamba Tuhan. Ketika kita tiba-tiba mati di jalan waktu kerja, kita sudah siap untuk mati. Jadi lagi-lagi kita boleh sangat ambisius untuk bekerja banyak, lembur, sampai lupa kalau perlu berdoa, kalau perlu ke gereja, silakan. Tapi kalau tiba-tiba kau mati, apa arti semuanya itu? Nah, kita ini berbicara ada masa tobat, masa Adventus untuk Natal, masa Prapaskah untuk Paskah, untuk mengingatkan kita. Karena bacaan-bacaan ini pada masa-masa itu sebuah alarm untuk mengingatkan kita berjaga-jaga, berwaspada. Karena hidup itu anugerah Tuhan. Jalani bersama Tuhan, jalani dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang dilukiskan oleh referen Mazmur. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saya rasa kita hidup tujuannya satu, untuk bahagia. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Tapi orang sering salah menafsir kalau kebahagiaan itu bisa diraih dengan kekayaan. Salah besar. Tidak pernah ada orang kaya yang bahagia. Yang ada, ia selalu tidak tenang karena takut kekayaannya itu lenyap. Yang bahagia itu yang hidup apa adanya, karena dia tidak takut kehilangan kekayaan. Dia tidur nyenyak. Tapi kalau kaya, masih juga kita pikir, di gudang aman gak? Mobil saya lagi jalan itu aman gak? Bisnisnya lancar gak? Bukan berarti tidak perlu kaya, perlu. Tapi jangan sampai demi kekayaan lupakan Tuhan, lupakan gereja. Bapak Ibu, jadi orang kaya itu bagus, tapi jadi orang bermental orang kaya itu yang tidak bagus. Bermental orang kaya itu seperti mental orang kaya tadi, lupa kalau ada Lazarus yang butuh makan. Sampai dia sudah mati juga dia masih mau atur Tuhan. Itulah mental orang kaya, suka atur. Seperti dia pikir Tuhan itu bawahannya dia, pekerjaannya dia. Kalau bicara mental orang kaya, tidak harus kaya, karena banyak juga orang yang tidak kaya bermental orang kaya. Jadi bermental orang kaya itu ya meremehkan Tuhan, merasa hidup rohani itu tidak penting, kegiatan gereja itu tidak penting. Itu mental-mental orang kaya. Nah, marilah kita coba memakai kesempatan ini dengan bacaan-bacaan yang sudah ada. Tengoklah ke dalam, lihat ke dalam diri, coba buka hati itu kepada Tuhan. Karena kata Tuhan sendiri dalam bacaan pertama, orang tidak bisa menyelidiki dalamnya hati, orang tidak bisa melunakkan hati yang membatu. Tapi aku Tuhanmu menyelidiki hatimu, aku tahu isi hatimu. Ingat ini. Jadi jangan menyembunyikan isi hati di balik kesibukan dan
ambisi untuk mengumpulkan kekayaan. Coba buka hati kepada Tuhan. Ketika kita menjadi kaya dan kita membuka hati kepada Tuhan, inilah orang kaya yang bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di surga. Semoga Tuhan memberkati kita.